Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam wal-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Wa minha zakatuz zuru'i wassimar. Betul ini ya. Setengah daripada macam-macam zakat, yaitu zakat tanam-tanaman dan buah-buahan. Wal muradu bizzuru'i al-hububu allati tuqtatu ikhtiyaran. Dan adapun yang dimaksud dengan tanam-tanaman yaitu biji-bijian yang dijadikan makanan pokok ikhtiaron pada waktu ikhtiar, waktu normal, bukan darurat. Wa bisimari ar-rutabu wal-'inabu. Dan yang dimaksud dengan buah-buahan yaitu buah kurma dan buah anggur. Fazakatuz zuru'i wajibatun fil quti faqat. Maka adapun zakat tanam-tanaman yaitu hukumnya wajib pada makanan pokok saja. Ailladzi yuqtatu ikhtiyaran, yakni yang dijadikan makanan pokok pada waktu normal, waktu ikhtiar. Kal hintati, seperti gandum, wal aruzi, dan beras, ruz gitu. Wal adasi, dan adas, wa syairin, dan jelai, wa dzurratin, dan jagung, wa fulin, dan ful, kacang hijau, wa humasun, dan kacang humus, wa dakhanun, dan kacang millet namanya. Wa syamilal qutu ma yuqtatu ikhtiyaran fin nadiri. Dan mencakup, meliputi oleh kata makanan pokok akan sesuatu yang dijadikan makanan pokok pada waktu normal, fin nadiri, pada jarang-jarang. Kal alasi, seperti gandum alas. Alas itu namanya sepelit, disebutnya gandumnya itu, seringnya di Rusia. Wa huwa nau'un minal bur, yaitu satu macam dari gandum, gandum sepelit namanya. Wa huwa qutun wa huwa qutu Son'a al-Yaman, yaitu alas ini makanan pokok negeri Sana'a di Yaman. Wa kharaja ma la yuqtatu illa ittiraran, dan keluar hukum oleh barang yang tidak dijadikan makanan pokok kecuali pada masa darurat saja. Kahabil handoli, seperti biji semangka, wa halbatin, dan kelabat, bijian juga tuh.
wa ma la yuqtatu aslan, dan barang yang tidak dijadikan makanan pokok aslan sama sekali, kasimsimi seperti simsim, wal fulfuli dan pala, wal lauzi dan loba, fala zakata fihi, maka tidak ada zakat padanya. Wa zakatus simari wajibatun fit tamari waz zabibi faqat. Adapun zakat buah-buahan yaitu wajib hukumnya pada kurma kering dan anggur kering saja. Fala tajibu fi ghairihima minas thimar, maka tidak wajib zakat pada selain anggur kering dan kurma kering daripada buah-buahan. Katin seperti buah tin, walbun dan juga asam, wa zaitun dan buah zaitun, wal jauzil hindi dan asam, kalau kita asam aja begitu disebutnya asam India ya, asam itu yang hitam. Wa syartu wujubi zakati fiha, segini dulu dah kita berdaya tahu panjang. Bapak Ibu Saudara sekalian yang mulia, ketika Al-Quran menjelaskan tentang hukum zakat dengan Allah Subhanahu menggunakan kata min tab'id, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Ambillah olehmu dari sebagian harta. Artinya zakat itu tidak seluruh harta. Sebagian daripada harta itulah yang menjadi zakat. Berbicara tentang tanaman, apakah semua tanaman wajib zakat? Tentu tidak. Buah-buahan, apakah semua buah-buahan itu diwajibkan zakat pada buahnya? Tanaman, apakah semua tanaman? Nanam anggrek, nanam antorium, apakah kudu zakat dari tanamannya? Tidak. Zat tanaman, zat buah-buahan, tidak semuanya diwajibkan zakat. Ada beberapa ketentuan, kriteria, yang mana tanaman, yang mana buah-buahan diwajibkan oleh agama untuk kita zakati. Setidak-tidaknya ada 3 kriteria yang wajib kita zakati daripada tanam-tanaman dan buah-buahan, seperti nanti meski dalam ibarat-ibarat ini kriteria akan disebutkan oleh kiai kita, oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Satu di antara syarat bahwa tanaman dan buah-buahan wajib dizakati bila mana mimma yastanbituhul adamiyun, bila mana ini tanaman ditanam oleh kita, oleh manusia. Tanaman yang bukan muncul sendiri. Kan bisa saja gara-gara dia di kebun, jadilah kebun jambu. Hasil dia, kan bisa begitu ya. Begitu, bukan ditanam, bukan hasil tanaman. Itu enggak ada
zakat, atau kalau padi namanya singgang orang daerah itu. Begitu, sesudah diambilin numbuh lagi ada, enggak ditanam namanya, enggak diolah dia. Yang kayak begitu kecuali adat daerahnya diolah, dikasih pupuk lagi, ini lagi diolah, lain cerita. Jadi di luar yang ditanam, tumbuh sendiri, enggak ada zakat. Harus ditanam. Anggrek ditanam juga ya, begitu. Ya ntar nih kumpul syaratnya, kumpul masuk nggak semuanya. Antorium saya tanam juga sih. Ayo baik, nanti dilihat. Yang penting satu harus ditanam. Dua, syaratnya di sini disebut wa zakatuz zuru'i wajibatun fil quti faqat. Dua, syarat wajib zakat pada tanaman dan buah-buahan bila kategorinya makanan pokok. Pada waktu normal, makanan pokok itu makanan yang menjadi energi, yang mengandung karbohidrat. Jadi makanan pokok. Kalau tidak jadi makanan pokok seperti ya pisang, enggak makanan pokok. Biar kata kita udah makan pisang goreng habis 20, ditanya orang kebun jeruk nih, udah makan belum? Tuh belum makan. Belum makan. Roti biar kata mengandung karbohidrat. Roti itu ada karbohidrat. Ditanya habis setoples kongguan, begitu. Ditanya udah makan belum? Tuh belum. Dia enggak dijadikan makanan pokok, enggak wajib zakat. Begitu, enggak wajib zakat. Biar kata tanaman, begitu, enggak wajib zakat. Apel gitu mengandung karbohidrat, apel mengandung, tapi tidak jadi makanan pokok. Buah-buahan enggak zakat. Anggrek enggak dimakan, enggak zakat. Tanaman iya kan harus makanan pokok, makan pokok. Begitu. Jadi harus makanan pokok. Jadi menguatkan badan. Qut di antara asma Allah Al-Muqitu, yang memberikan makanan pokok. Salah satu maknanya. Gitu. Wahibil qut, gitu. Muqit. Begitu. Jadi makanan, tanaman, wal muradu kata Syekh Nawawi Al-Buddani, wal muradu bizzuru'i al-hububul lati tuqtatu ikhtiyar. Yang dimaksud dengan kata tanaman adalah biji-bijian bentuknya, yang mana biji-bijian ini dijadikan makanan pokok dalam keadaan normal. Ini yang bakal wajib zakat. Jadi makanan pokok waktu normal. Kalau waktu enggak normal, darurat, zaman Belanda gitu. Bila bapak-bapak oplet dinaikin, zaman dulu oplet dimakan. Benar nggak? Makan oplet juga nih, sudah ya, oplet dimakan. Oplet itu kulit singkong bahannya, begitu, dimakan. Apa bulgur itu dedak-dedak kecil itu
Orang susah apa aja dimakan, zaman susah. Gitu, zaman susah apa aja dimakan. Bambu, rebung, bambu, zaman susah. Itu dimakan jadi aja. Namanya orang susah. Tapi sekarang jadi bahan, jadi makanan juga buat tambahan. Daging dikasih rebung, gitu apa. Itu zaman susah. Mengandung apa? Kagak mengandung apa-apa. Udah kagak ada yang dimakan, udah makan aja. Tapi sekarang jadi bahan makanan berkelas juga yang kayak begitu. Begitu. Itu zaman susah. Zaman susah. Begitu. Begitu. Apa aja kalau zaman susah, jadi aja. Begitu, jadi aja. Itu jangan ditanya gitu. Itu enggak ada zakat karena zaman susah. Zaman susah. Begitu. Makanan pokok, buah-buahan yang dijadikan makanan pokok adalah cuman dua. Buah anggur dan buah kurma. Ini jadi makanan pokok. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam buka pakai kurma. Nabi pakai kurma. Kenapa? Emang makanannya pakai kurma. 3 butir udah, habis itu sholat maghrib. Habis itu ya sholat tuh awabin sampai isya. Kadang tasbih isya ya sholat qobliyah isya, sholat isya, sholat tarawih. Kurma makanannya. Udah habis makan kurma udah nggak makan lagi, nanti sahur. Kalau kita sih alhamdulillah kurma makan juga. Puasa, habis kurma, kolak juga, habis kolak, nasi. Ini namanya paket komplit. Apanya? Yang model kayak begini nih, yang model kayak begini, itu dengar adzan isya tuh, innalillah, amma astagfirullah. Astagfirullah, udah isya aja. Mana belum ngopi, belum ngerokok. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Ngaji juga kayaknya orangnya. Tuh begitu. Jadi kalau kita nih, kalau mengkias Nabi buka langsung nasi, emang makanannya itu, gitu. Langsung nasi, emang makanannya itu. Kalau mengkias. Nabi mau habis makan kurma 3, udah di Yaman tuh begitu kerjaannya. Jadi maghrib makan kurma 3, udah sholat qobliyah maghrib, sholat maghrib, besok maghrib sholat tasbih, besok maghribnya tuh sholat ba'diyah maghrib, sholat tasbih. Kadang ba'diyah maghrib dicampur dengan tasbih. Habis itu awabin dengan tasbih jadi 4. Habis itu isya, sholat isya. Ya begitu. Habis qobliyah isya ratiban, habis qobliyah isya ratib haddad karena dibacanya isya tapi karena tarawih. Habis qobliyah maghrib, qobliyah isya ratib. Habis ratibul haddad sholat isya. Habis sholat isya ba'diyah isya tarawih. Begitu itu kerjaannya. Kalau kita nggak bisa, habis maghrib makan, nanti habis tarawih mindo. Apa itu mindo? Sebetulnya makan juga, bahasanya aja dimanisin. Makan nambah 2 kali, namanya mindo. Mindo tadi makan juga, begitu makan, begitu. Entar sahur makan lagi. Makanya puasa itu alhamdulillah menambah apa? Berat badan, bukan ganjaran. Berat badan nambah pas puasa, bukan ngurang.
Karena emang makan apa aja dimakan. Minum aja ada 7 minuman, air putih, kopi, kelapa muda, apalagi iya begitu dah, pokoknya apa aja ada, begitu lengkap dah. Kita begitu. Jadi buah-buahan yang dijadikan makanan pokok cuma 2, buah kurma, buah anggur. Ini buah-buahan. Selain ini nggak ada buah-buahan jadi makanan pokok, nggak ada, kecuali darurat. Jangan ditanya kalau darurat, begitu, itu zaman susah namanya. Kalau zaman susah apa aja dimakan, begitu, apa aja. Kalau zaman susah jadi aja, zaman susah. Ketiga, bisa disimpan lama. Di samping makanan pokok bisa disimpan lama, kayak kurma itu lama. Yang saudara makan tuh kurma, kadang dibeli dari Tanah Abang, dari mana aja pasar-pasar kurma. Itu udah 5 tahun, 6 tahun dari Arabnya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Begitu, awet dia. Itu yang disebut tamar. Orang barat nyebutnya dead. Begitu. Kenapa? Udah mati. Dead itu. Udah mati. Dati. Udah awet. Enggak apa. Disimpan 3 tahun, 4 tahun, enggak apa. Kayak beras, gabah. Gabah tuh asal udah kering giling, disimpan 3, 4, 5 tahun. Enggak apa-apa, tidak jadi busuk. Kalau pisang enggak kuat, paling mentok dibikin selai, itu aja enggak kuat lama juga, begitu, enggak kuat lama. Kalau kurma kuat lama, maka disebut kurma itu tamer. Kalau tamer itu sudah kering. Kalau masih basah namanya rutop. Kalau masih basah itu kalau udah diawetkan tamer. Anggur begitu. Kalau masih basah namanya disebut anggur ini bisa karong bahasa Arabnya. Begitu. Tapi kalau udah kering inap, orang kita sebut kismis. Orang kita itu mengenyangkan. Makan orang Iran makannya udah itu aja, udah kismis udah, habis itu nggak makan nasi, nggak makan apa, emang makanannya itu. Kalau kita sih alhamdulillah nasi juga, kismis juga, kurma juga, begitu. Emang kita ini perut asbak. Tahu asbak apa aja, puntung rokok apanya masuk, itu perut kita, begitu. Udah kayak begitu. Ini buah-buahan kurma sama anggur aja, karena bisa disimpan. Nanti ini di bawah kudu senisab. Senisab batas minimum wajib zakat. Biar kata nanamnya padi bisa diawetkan gitu, jadi makanan pokok. Tapi kalau nggak mencapai 1 nisab, enggak, nanti di bawah semua materi ini. Tapi biar kita bisa masuk, 1 nisab itu kalau sudah berbentuk beras gitu, 1 nisab itu 5 ausuk namanya, 5 ausuk bahasa hadisnya gitu. 5 ausuk. 5 ausuk itu kalau berbentuk beras 825 kilo. Kalau berbicara gabah masih ada kulitnya, 1 ton dah, 1 ton gitu. Kalau masih ada kulitnya, kulit nggak dihitung itu, masih ada kulit 1 ton itu. Hasilnya 1000 kilo, 1000 kilo. Kalau ada kulitnya, kalau udah bersih 825 kilo. Kurmanya 825 kilo.
zakat. Mahal kalau udah segitu, mahal. Duitnya lumayan juga, gitu. Kayak begitu. Kurma. Ini diantara standar wajib zakat. Pisang nggak bisa diawetkan dan nggak jadi makanan pokok. Pir nggak ada, jeruk nggak bisa. Mau diolah bagaimana juga nggak ngenyangin. Maka di sini diterangkan wa fazakatuz zuru'i wajibatun fil quti faqat. Zakat tanam-tanaman wajib hukumnya kalau nggak zakat dosa bila ketemu syarat-syaratnya. Satu diantaranya makanan pokok, ayyalladzi yuqtatu, yakni yang dijadikan makanan pokok ikhtiaran pada masa normal, bukan masa peceklik, bukan masa darurat, normal begitu. Mana nih yang wajib zakat? Kal hintoti, seperti gandum, zakat gandum. Kalau kita jarang makan gandum, jarang begitu, tapi belakangan udah masuk dengan bebas ekspor impor ini masuk. Sudah kan suka makan energen itu dari gandum, bubuknya itu dari gandum, begitu gandum gitu. Tersendat perang Rusia Ukraina ini rada repot ya, maka mahal biasanya gandum. Orang-orang sono datang. Kalau kita jarang, kalau gandum enggak jadi makanan pokok enggak. Biasanya buat bahan bakar roti yang bagus yang mahal itu. Roti kenapa mahal? Bahan bakunya impor. Begitu. Gandum ya. Itu begitu. Beberapa biskuit itu mahal karena bahan bakunya itu gandum, dan kita nggak ada gandum, nggak tumbuh. Wal aruzi, dan beras, ruz gitu. Ruz orang barat aja nggak punya ini, maka dari kita ruz, beras gitu. Itu makanan beras dengan berbagai jenisnya. Ada beras yang panjang-panjang, namanya basmati gitu, biasanya bikin kebuli. Itu begitu berasnya panjang, mahal karena di kita nggak tumbuh basmati, kadar gulanya 0 dia, maka mahal dijualnya gitu. Biar kata makannya banyak, kayak di Arab tuh kan banyak, bentar lagi lapar lagi, yang kayak begitu mahal. Jadi buat nasi uduk jadi enak, berasnya atu-atu, berasnya itu basmati panjang, di kita nggak tumbuh karena kadar tanah dan kadar panas berbeda. Mungkin kalau ada teknologi canggih bisa. Makan kita beras, dan beras ini obat, saudara, obat. Kata Nabi dalam satu hadis, kullu man nabata fil ardi fihi da wa dawa illal aruz fa inna fihi dawaan la da'alah. Kata Nabi, setiap tanaman yang tumbuh di bumi, di dalamnya ada penyakit, ada obat, kecuali beras, obat semua, tidak ada penyakitnya. Jadi apa saja yang di bumi itu obat dan penyakit, obatnya di situ, penyakitnya di situ. Kalau saudara makan emping itu penyakitnya apa namanya? Asam urat. Obatnya di situ, kulitnya, kulit yang merah. Tahu kulit yang merah?
Kulit meninjau yang merah itu. Kadang di Betawi dikasih ikan teri. Begitu kan? Diolah ikan teri. Kadang dioseng gitu kan. Nah, itu orang yang asam urat makan itu aja rutinin. Sembuh. Tidak usah buang-buang duit banyak. Jadi dari situ. Jadi penyakitnya di situ, obatnya di situ. Begitu. Kenapa orang Sunda, orang Rangkas Bitung gitu, kan makan dari pagi sayur meninjau, iya sayur asamnya meninjau, siang daun meninjau, daunnya, gitu. Ntar makan emping, ntar ngopi pakai emping yang kecil-kecil itu, dikering itu, ceples kata dia tuh kayak begitu. Itu mulu, kudunya juga rumusnya. Dari bupatinya sampai RT-nya asam urat semua. Bener nggak? Yang dimakan itu mulu, tapi enggak, karena ada penawarnya daun meninjau. Itu makan nasi pakai kulitnya, bukan daun, kulitnya yang merah itu udah enak. Pakai itu aja, enak. Zaman dulu orang-orang mondok tuh nggak ada duit, bagaimana ini? Udah makan nasi aja sama kulit meninjau, udah jadi aja. Yang penting cukup duitnya gitu, begitu. Nggak pakai lauk, nggak apa-apa. Dan itu obat asam urat, obatnya itu begitu, itu obatnya. Jadi semuanya begitu. Jadi obat dari situ. Beras adalah tumbuhan yang semuanya obat. Tidak ada penyakit, tidak ada penyakit. Nabi yang bilang nggak ada. Begitu. Orang kata beras ini zat gulanya tinggi, begitu kata orang. Jadi Anda jangan makan nasi, makannya kentang aja, kentang gitu, direbus. Ya Allah, orang Betawi makannya kentang, kagak cocok katanya tuh. Jadi bukannya tambah sehat, tambah sakit, karena berpikiran dia nggak biasa. Sebab habis kentang 10 biji juga kalau ditanya udah makan belum? Lah belum makan, belum kena nasi mau belum makan. Maka bukan di nasinya. Saya ini gula nggak makan nasi, salah. Makan nasi. Anda nggak makan nasi tambah parah, begitu. Karena otak Anda kudu nasi, otaknya ini masalahnya. Anda bukan bule, Anda pale. Iya kan? Anda bukan orang barat. Anda tidak bisa. Anda makan nasi. Kata dokter, ini nasi zat gulanya banyak. Emang masalah di kita. Kan dulu nggak pakai pupuk urea, kagak. Sekarang udah di kita, tanah kita dikasih pupuk biar bagus. Udah kita kasih pupuk, kata dia yang bagus, yang gak pakai pupuk, kan kurang ajar di dia. Akhirnya organik, non organik, jadi stres sama kita. Kita gak usah pusing, dikunyahnya yang lama. Maka di mulut itu ada enzim pembusukan. Kalau saudara dikunyahnya lama, zat gula itu bakal mati, bakal habis, karena di mulut ada enzim pembusuk. Dikunyah lama aman. Makan nasi jangan dulu, nasi pakai garam aja dikepel-kepelin. Jadi ngalamin nggak? Berarti orang dulu kalau ngalamin tuh begitu, nasi aja udah kasih garam halus itu. Iya, orang dulu begitu. Begitu, namanya disebut zaman susah. Begitu, biar cukup jadi aja. Jadi, maka orang dulu tuh otaknya cerdas.
orang dulu. Dan itu yang cerdas tuh orang dulu. Biar kata nggak pernah makan bangku sekolah, karena memang yang makan bangku sekolah raya, ya kan? Orang dulu cerdas, maka muncul makanan macam-macam. Biar kata bahan dasarnya singkong, bisa diolah jadi gengson. Itu singkong juga gengson, diolah jadi getuk. Itu singkong juga. Ada namanya apa lagi orang dulu tuh ya, ancemon. Iya, pokoknya apa kita, pokoknya dia juga itu bahannya pokoknya cerdas. Yang penting udah anak nggak geger, apa jadi olah. Maka tempe macam-macam, ada tempe bacem, ada tempe orek, ada tempe di mendoan, ada ditepungin tuh, ada di sayur gitu, kuah kari kata orang. Pokoknya apa? Iya, pokoknya kalau ditanya sama tetangga, makannya apa kamu? Tahu menu hari ini? Sate. Luar biasa bapak. Besok lagi makannya apa? Sate. Apaan? Sayur tempe. Cakep. Begitu, cakep. Di pondok itu begitu, sate mulu. Kata bapaknya, cakep ini pondok makannya sate, sayur tempe aja, di sayur, di kuah aja, biar cukup. Pokoknya kalau nasi, kalau bahasa di Betawi buat jadi candaan, enggak dihitung. Kalau makan nasi enggak dihitung. Aslinya emang begitu orang tuanya. Kalau nasi bebas, sayur bening bebas, tempe udah ditakar di piring atuh. Kan anaknya banyak ya kan, ditaruh di piring kasih tempe atuh. Nasi kagak dihitung, bebas, suruh dia. Emang juga banyak sawah kan begitu ya, terserah dia. Sayur tinggal metik dari daun meninjau ya kan, kebun banyak, udah suka-suka lo dah. Begitu kebetulan punya pisang, jantungnya aja jadi aja, dia bikin jantung pisang jadi aja kan. Gitu jadi aja, enggak ada apalagi nih sayurnya, pokoknya ada bambu udah rebung jadi aja begitu. Bambu yang ada, tapi bukan yang udah keras-keras. Kalau yang keras bekayu-kayu namanya, itu begitu jadi sumpit, yang keras menjadi sumpit begitu. Orang dulu jadi. Tapi ingat, yang wajib zakat fil quti faqat, yang jadi makanan pokok saja, 1 hinto gandum, 2 beras nasi, itu wajib zakat. Nasi yang kadar gulanya tinggi mahalan begitu, itu namanya beras ketan. Begitu mahal begitu mahal begitu. Ada orang di Jawa makan nasi pakai Indomie, mie instan gitu, ditertawakan makan itu yang namanya nasi karbohidrat. Indomie karbohidrat juga. Mau ngapain lo makan nasi pakai mie instan? Ngapain? Kata dia, masih mending dibanding nasi pakai lontong. Biar kata karbohidrat enggak cocok. Tapi dijawab sama dia, Anda juga sama, makan uli pakai tape, itu uli karbohidrat, tape karbohidrat, udah enak aja dah. Karbohidrat ketemu karbohidrat enak begitu. Itu sama karbohidrat, itu tape uli percis, nasi pakai mie instan, karbohidrat ketemu enggak apa-apa, udah enak aja gitu. Justru kalau ada uli enggak ada tapenya, ditanya mana tapenya, padahal tapenya tuh dari karbohidrat juga. Itu begitu saudara. Qut, beras wajib zakat. Beras, gabah, kita nanam padi, pertanian,
ini bakal diatur tani, wajib zakat. Mana lagi yang wajib? Wal adas. Kalau pengen adas, ini mau di Arab adanya. Adas tuh kuning, jadi kayak beras tapi bentuknya kuning, enak, pulen, kayak telur ayam yang di sate itu, kuning. Adas namanya. Di Tanah Abang sekarang mau banyak ekspor impor, beli adas adas. Kalau dulu orang haji itu beli adas, nanti dicampur di nasi, jadi nasinya ada kuning itu, kayak beras juga kuning, gurih, enak. Adas biasanya begitu, jadi kebuli adas, supaya nasinya rada merah kuning itu. Kalau sekarang campur tomat, ngakalin nyiasan, karena adas nggak ada, biar nasinya kuning itu, begitu. Adas. Ada syair jelai kayak jagung kecil gitu, jagung sebetulnya jenis dari jagung itu, syair namanya. Ada duro, jagung itu mengenyangkan juga, makan jagung begitu. Jagung dikasih kelapa kadang dikasih juga gula, begitu makannya. Tapi kalau kita tetap aja belum makan. Kalau makan jagung nih makan orang-orang sebelah sono gitu. Di Indonesia dulu jagung makanan pokok, sekarang udah berubah juga, artinya sebagian daerah ada jagung gitu, jagung makan pakai jagung. Kalau kita enggak sah, itu belum makan nih, belum makan. Walaupun jagung makanan pokok, di kita enggak. Full kacang hijau biasanya. Kalau kita sebut kacang hijau, kacang merah aja gitu, kacang begitu, kacang. Ini kacang itu kena zakat kalau banyak. Jadi kalau saudara makan kacang hijau itu udah cukup. Nggak makan, mohon maaf nih, dari pagi nih udah makan kacang hijau, begitu. Nggak makan sampai sore kuat, itu begitu kacang. Tapi kalau kita bubur kacang hijau juga pagi, nasi juga, kita semuanya ini kita makan ini nih. Kalau kita ini semuanya kita makanin apa aja. Wah, humus, kacang humus, kacang almond apa gitu, kacang termasuk kacang merah biasa. Kalau di Palembang tuh dibikin es kacang merah gitu. Itu kacangnya itu kacang-kacangan. Ini zakat. Kalau kita nggak ada juga yang nanam kayak begitu, sampai beton-tonan tuh nggak ada. Kalau kita sekedar aja itu nanam. Kalau kacang panjang enggak lah, itu masuk di, walaupun tanaman sayuran maksudnya, enggak jadi makanan pokok. Kacang juga itu. Kacang. Terus wadakhanin dan dakhan. Jadi millet itu jenis kacang-kacangan. Jadi biasanya suka dibikin bubuk. Orang-orang sono tuh daerah Arab, Mesir itu ada. Tinggal kita beli millet aja dikasih. Itu kacang begitu. Dan termasuk wajib zakat juga makanan pokok yang jarang. Kayak kita tuh kayak macam, kalau kita disebut jarang kayak gandum gitu, gandum apa tuh namanya, jagung, walaupun beras gitu. Ada jagung tapi jarang gitu. Itu masuk kategori di kita. Kalau di Arab namanya alas. Alas itu gandum gitu, gandum. Jadi alas tuh disebut sepelit dalam bahasa orang-orang sono. Ini zakat. Suka di Yaman. Yaman tuh ibu kotanya Sana'a namanya. Yaman Utara ibu kotanya. Mukalla tuh. Kalau Hadramaut tuh Yaman Selatan. Begitu. Yaman ini itu makan pokoknya adalah alas. Alas itu sepelit. Jadi jenis gandum. Jadi gandum ini banyak jenisnya. Banyak punya nama. Gitu. Kalau bahasa kita nih nasi ketan. Jarang. Kalau ketan itu jarang orang nanam sampai banyak-banyak. Karena satu juga memang hasilnya tinggi, mahal.
gitu. Termasuk juga beras merah kita. Kan ada beras merah. Beras merah itu jarang. Sebagian orang makanannya itu. Dulu di kampung kita aja banyak yang nanam. Mualim Syafi'i Adami, Allah yarham doyan kami kalau ke Serang kasih mualim tuh beras merah. Tapi yang nanam cuma 1 orang doang dari orang banyak itu, karena dia makannya itu mulu, beras merah. Begitu. Habis dianya wafat, beliau itu wafat, udah nggak ada yang nanam, udah nggak ada beras merah itu. Gitu. Mahalnya karena langka. Berasnya sih nggak ada rasanya, kadar gulanya di 0 dia. Jadi kita nggak usah pakai makan pakai beras merah, jadi susah, mahal. Dikunyah aja yang lama, yang lama kan disuruh sampai 28 kali kunyah. Jangan makan itu kayak orang makan di maulid. Gitu. Jadi ini adab makan, emang ada yang kayak begitu, curiga saya ini. Jadi makan itu, ini adab makan diatur. Imam Ghazali tulis di Ihya Ulumuddin, Rasulullah tuh adab makan. Jadi kalau mulutnya, kalau di mulut nih masih ngunyah-ngunyah belum ditelan, tangan jangan megang sendok. Belajar, tangan jangan megang sendok kalau belum ditelan. Itu ngomong masih juga nyendok juga, jangan, biar sehat. Ini kunci kesehatan, biar sehat itu pakai diatur. Jadi kalau belum ditelan jangan ditaruh di mulut. Bahkan sepanjang yang saya ikuti ulama kita di Betawi itu, Mualim Syafi'i Adami rahimahullah rahmatullah abrar, tidak pernah makan kalau masih ngunyah tangannya, sendoknya dilepas, enggak megang sendok. Kalau kita si sendok dipegangin terus, mulut masih monyong aja itu udah mau ditaruhin lagi. Kita beda itu sama si moh, tahu moh yang suka dipotong itu kalau Adha, moh. Iya, beda. Kita harus ditelan dulu baru ngunyah. Paling minim kalau kita nggak bisa kayak begitu, jangan dimasukin di mulut sebelum ditelan. Anda boleh tangannya digini-giniin di piring, boleh, tapi kurang bagus, tapi nggak apa-apa. Yang penting jangan dimasukin sebelum ditelan. Ini adab biar sehat, biar sehat. Orang dulu tuh diatur, nasi udah turun baru minum, ajarannya begitu. Udah saya makan baru minum, ini mau makan baru ketika suap minum. Jadi nggak jelas nasinya, jadi bubur gitu. Kalau bubur tuh nggak ngenyangin, begitu sari jadinya kencing. Bubur tuh biar saudara makan bubur 5 mangkok 10 mangkok jadinya kencing, nggak jadi enggak dia. Makanya kalau bubur lapar pagi habis makan bubur, belum juga jam 8 udah dangdutan perutnya. Dangdutan apa keroncongan? Udah keroncongan karena dia hendak nguatin, udah hancur dia karbohidrat. Kemudian wa kharaja ma la yuqtatu illa intiraran, keluar hukum enggak wajib zakat yang dijadikan makanan pokok dalam keadaan darurat, zaman susah gitu. Jadi kan makan enggak wajib zakat. Itu mau zaman susah darurat. Biji semangka alas kata orang. Itu zaman susah apa aja jadi aja. Dia makan, orang susah. Begitu. Ada juga namanya itu halba. Halba itu adalah kelakat. Begitu. Orang Arab itu tahu tuh. Kalau kita beli halba aja, kelakat. Gitu. Ini orang susah. Zaman susah tuh itu jadi dimakan aja apa? Karena susah. Termasuk lada, termasuk timun suri. Orang susah mah apa juga dimakan dah. Susah mah begitu. Kadang ya jadi bahan lalapan.
Yang kambing doyan dia juga doyan, kambing makan dia juga makan. Begitu. Zaman susah mah apa aja jadi. Yang kayak begitu nggak wajib zakat. Kenapa? Karena tidak dijadikan makanan pokok dan tidak bisa disimpan, diawetkan dengan masa yang lama. Nggak bisa. Kalau buah-buahan yang wajib zakat yang bisa jadi makanan pokok dan disimpan di waktu yang lama cuman tamar dan zabib. Zabib anggur kering, bahasanya inab. Kalau kering zabib. Kurma rutab. Kalau udah kering tamar turutob yang kuning-kuning. Kadang beli dia di Arab, beli gitu, cakep. Waktu beli di kebun kurma, dibawa banyak semuanya lah, beda. Dia kan harus ada kadarnya. Kadar Arab panasnya tinggi, cakep, jadi awet. Jam aja saudara di Arab dia pakai kuning, nggak bakalan luntur. Dibawa kemari luntur, dia luntur. Begitu, karena beda kadarnya. Kadar panasnya ini beda, kita beda. Begitu, makanya beli jam baru seminggu kok luntur. Iya gitu. Itu karena kayak begitu. Kita harus kudu jam bagus gitu. Karena ini kan beda kadar. Kayak sabun kita dibawa ke Arab nggak bagus. Itu bakal kayak timun tuh kulitnya. Timun tua. Busik. Kenapa? Arab itu kadar kelembabannya 0. Arab tuh 0. Karena kadar kelembabannya 0, maka sabun, kalau kita pengen bawa sabun ke Arab, sabun bayi, sabun baby itu kasen gitu, sabun bayi itu cocok karena dia mengukur kelembaban. Mahal. Kalau mau sabun gak usah bawa, beli aja di sono, karena udah diukur standar nasional Arab, udah ada standarnya, cocok dengan dia. Karena kelembabannya 0, emping tuh, kerupuk ditaruh aja di piring, gak bakal umes, karena emang kelembabannya 0. Kalau kita di toples, umes juga, ulet itu. Gitu. Ini beda. Nah ini Allah tuh udah atur, semuanya udah atur, makanan itu udah diatur kadar-kadarnya. Kalau kita udah nasi aja, kita mau haji aja mau umroh, makanannya ini tanya makan, tanya udah nasi aja. Emang nggak bisa kita orang dikasih gandum tuh yang suka dibuatin roti ini itu. Orang Arab itu makannya kayak begitu, tahun-tahunan dijadi aja begitu, yang panjang itu kebab itu nggak dari begitu, udah jadi aja, udah makan kebab udah, nggak makan nasi dari pagi sampai sore. Kalau kita ya semuanya emang susah kita orang. Nah, selain daripada anggur dan kurma kering seperti buat tin tuh kuning. Sekarang ada juga di sini buat tin itu, buat tin kuning kita biasanya. Ya, kalau kita ke Taif banyak di pinggir-pinggir jalan dijual buat tin. Buat di sini juga udah, ya sekarang sih udah pasar global tuh. Apa aja asal kita buka aja di Google, beli buat tin, entar juga ada. Begitu. Ada, udah banyak gitu. Asam, buah zaitun udah ada gitu. Udah kelapa, sekarang ada dah. Apa aja banyak dah. Itu buah-buahan, timun suri, apel ada karbohidrat. Jadi kalau buat ngeganjel perut makan tuh, kita belum makan apel aja lumayan begitu. Tapi kalau untuk dijadikan makan pokok nggak, dia busuk gitu. Maka apel kalau disaring baunya kayak belalang sangit, kagak enak dia, karena ada zat-zat itu, zat karbohidrat gitu begitu. Tapi dia bukan makanan pokok. Yang jadi makan pokok cuma 2, anggur kering sama kurma. Ini yang wajib zakat karena bisa disimpan, diawetkan lama.
Kalau yang lain enggak, maka yang enggak wajib zakat. Jadi kalau kita dagang jeruk enggak zakat, bukan. Jeruknya enggak wajib zakat. Itu karena Anda dagang, udah kelewat. Ajaran dagangnya bakal wajib zakat karena dagangnya, tapi bukan bendanya. Ini yang dikomentari, zakat dari benda buah-buahan dan benda yang ditanam, bendanya itu yang wajib zakat. Hanya ini saja, begitu intinya. Makanan pokok, kalau kita orang beras, nasi, kita aja kalau ngomong bab zakat enggak juga. Kayak saudara nih enggak zakat, ini ngaji sekedar ilmu aja, begitu ilmu. Udah enggak ada sawah, sawahnya kontrakan, begitu. Zakatnya enggak ada di sini, enggak ada zakat. Artinya jarang nanam sawah, kayak binatang aja tuh, enggak ada kita. Zakat binatang tuh bisa dihitung lah, zakat kambing gitu. Karena kalau di kebun jeruk, kalau ada orang punya kambing 5 aja, dikit apa banyak? Tuh banyak, begitu. Padahal nggak ada standar zakat begitu. Kalau di Arab, yang namanya zakat kambing, ya Allah, satu orang punya kambing 100.000, 10.000. Paling miskin punya kambing 1.000. Itu tuh orang susah, kayak begitu. Kalau kita nggak ada, punya 10 aja udah banyak, karena udah jarang. Barang yang jarang ketika ada dikata banyak, itu begitu. Kata banyak begitu. Nah, singkatnya, wajib zakat berbicara tanaman-tanaman dan tumbuh-tumbuhan. 1, bila ditanam. 2, bila makanan pokok yang bisa disimpan lama dan bila mencapai 1 nisab. Nanti ada syarat wajib zakat tambahan, namanya butuhus sholah. Dan ini yang lanjutan bacaan kita, wa syartu wujubiz zakat fi dzalika ziyadatan ala syurutil arba'atil ammatil mutaqaddimati butuhus shalah. Nanti sajalah kita ngomongin butuhus shalah tuh kapan hubungan zakat padi, apakah baru ditanam, apakah sesudah jadi gabah, begitu. Itu hubungannya ke sana. Tapi nanti aja. Tapi nggak apa-apa, wong ilmu begitu, harus diterangin ilmu begitu. Jadi walaupun kita nggak punya sawah, ya karena Islam rahmatan lil alamin, ya semuanya diajarkan. Cuman di kita enggak cocok, nggak apa-apa, tapi sebagai ilmu saja. Kalau dibacanya dilompat kurang bagus kitabnya begitu. Segini dah ngaji kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, dipersilahkan. Wallahu a'lam.